Bagaimanakah menguatkan iman di tengah kehidupan yang penuh dengan goncangan? Buka kitabnya, saudara, di kitab Matius 9. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengajarkan si orang lumpuh untuk bisa memiliki iman yang teguh. Perhatikan, ayo baca sama-sama. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring ke tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, perhatikan yang ayat yang pertama tadi. Yesus kembali ke kotanya. Ternyata di dalam kota itu sendiri, Yesus dinanti-nantikan. Ada orang yang mengenal Yesus, tahu siapa Yesus. Di tengah-tengah kita mengalami goncangan kehidupan, kita kenal Yesus enggak? Kita tahu Yesus enggak? Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan respon yang benar, bahkan dengan tujuan yang benar? Iman selalu berkaitan dengan respon, selalu berkaitan dengan tujuan. Nah, coba kita lihat di ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring ke tempat tidurnya. Apa yang Anda alami kelumpuhan apa sekarang? Keluarga? Keuangan? Kesehatan? Apa yang sedang Anda nggak bisa lakukan sekarang ini? Namanya lumpuh lagi terbaring di tempat tidur, berarti kan nggak bisa apa-apa. Keadaan kepepet, ke pojok, nggak ngerti harus seperti apa. Firman Tuhan ini mengajarkan, apakah engkau mengenal Yesus? Apakah engkau menanti-nantikan seperti si orang ini? Menanti-nantikan Yesus di kotanya sendiri. Nah, dikatakan orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Berarti udah nggak bisa apa-apa. Sewaktu kita nggak bisa apa-apa, nggak ada jalan lain, saudara. Selain daripada kita cari Yesus. Tapi kita lihat dulu, apa yang menyebabkan Yesus tergerak hatinya? Ketika Yesus melihat iman mereka. Nggak cuma satu orang loh. Yang beriman harus dua-duanya. Yang bawa sama yang sakit. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan itu cari pendeta, minta didoain ini itu, tapi dirinya sendiri nyampe rumah nggak pernah berdoa. Ya Pak ya? Banyak jemaat Tuhan yang maunya instan, maunya ditolong cepat, tapi tidak pernah mau belajar bagaimana hidup yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, untuk bicara tentang iman, perlu namanya respon. Yang kedua, sikap hati. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tahun goncangan seperti ini kalau kitanya sendiri tidak punya iman? Yesus melihat iman loh. Yang dilihat Yesus, yang diperhatikan Yesus bukan kelumpuhan kaki orang itu. Artinya bahwa Tuhan gak peduli masalah kita seperti apa. Masa lalu kita, kegagalan kita, kehancuran kita, itu gak penting buat Tuhan. Yang dilihat pertama adalah iman. Coba kita bicara dulu tentang iman. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya aman. Nah, iman, aman. Nah, pengertian yang pertama adalah teguh. Datang kepada Tuhan berkali-kali. Apakah kita punya iman yang teguh? Keteguhan hati untuk terus-menerus mencari wajah Tuhan. Gak banyak orang hari-hari ini punya iman yang teguh. Bangun pagi-pagi udah malas. Banyak sekali alasannya, yang kerja lah, yang masak lah, yang meeting lah, yang malas lah, yang ngantuk lah, dan lain sebagainya itu. Intinya waktu orang gak mau bangun pagi, malas. Apapun alasan yang Anda mau lakukan, selama gak ada keteguhan hati untuk mencari Yesus, engkau gak bisa berkata bahwa engkau beriman. Iman itu bukan Kristen loh, bukan agama. Iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai siapa Yesus. Karena ini terkait dengan keselamatan. Terkait dengan pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita. Jadi iman bukan Kristen. Iman bukan agama. Teguh nggak kita? Yesus melihatnya apa? Yesus melihat iman mereka. Yang bawa sama yang sakit. Anda kalau datang ke hamba Tuhan, jangan cuma minta instan. Hamba Tuhannya beriman supaya engkau sembuh.
Tapi pertanyaannya, engkau beriman tidak? Karena engkau tidak bisa beriman di depan hamba Tuhan. Engkau justru harus beriman waktu engkau di rumah, waktu engkau kepepet, ke pojok, nggak tahu arah, itu engkau harus beriman. Amin. Pengertian yang kedua tentang iman adalah dapat dipercaya. Saat teduh kita hari yang lalu, tentang apakah engkau bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, buat Tuhan mujizat itu mudah. Pertanyaannya, kalau sudah mendapatkan mujizat, apakah kita bisa dipercaya untuk mengelola apa yang sudah kita terima? Sekali lagi, apapun yang sedang kita terima, kita diberikan tanggung jawab. Mengelola keluarga, mengelola keuangan, mengelola bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan kesehatan, kita sendiri harus bertanggung jawab. Nggak bisa kita cuma minta-minta. Mengapa dari 100 domba, 99 terima mujizat langsung kabur, dan cuma ada 1? Karena yang 99 maunya instan. Nggak kenal siapa Yesus. Maaf ya, mentalnya mental pengemis. Coba kasih tahu. Berdoa itu memang meminta. Tetapi, ketika engkau berdoa tidak melatih dirimu untuk berpengharapan, untuk belajar percaya, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, selain daripada 3 hal ini, engkau pengemis. Pengemis gak butuh pengajaran. Pengemis gak butuh tes. Maunya tangannya begini, ada yang ngasih. Itu pengemis. Pengemis gak butuh sarjana, gak butuh belajar. Gak butuh S2, S3. Dia cuma ngantong gini aja. Makanya bodoh. Apakah kita mau jadi umat yang bodoh? Kan enggak. Yang dilihat Yesus adalah iman mereka. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau belajar. Mendengar suara Tuhan dengan jelas, mengerti instruksi, lalu melakukannya pelan-pelan. Itu beriman. Itu yang diperhatikan Tuhan. Kalau kita cuma punya mental pengemis, kita nggak butuh iman, nggak usah jadi Kristen. Iblis pun bisa melakukan jauh lebih dahsyat. Makanya yang dilihat Tuhan itu, mengapa kau iman? Karena selalu berkaitan sama karakter. Menjadi sabar, nurut, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak gampang terpengaruh sama ajaran dunia. Sangat berhati-hati sekali. Bagaimana dengan kita? Nah, lalu kemudian berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku. Percayalah kalimat perintah bukan? Kata perintah bukan? Kata perintah. Kalau kita mau gunakan iman, engkau harus belajar untuk apa? Percaya. Iman tanpa perbuatan mati, mandul. Gak menghasilkan apa-apa. Saya sudah doa, Bu. Udah doa puasa. Udah nyumbang ini itu. Gak terjadi mujizat. Ya pasti. Karena kau gak punya iman. Karena kau hanya minta-minta barter. Kalau saya baik, Tuhan kasih saya apa? Itu barter. Itu bukan iman. Tapi yang namanya iman tadi bicara tentang apa? Keteguhan hati. Bisa dipercaya. Gak peduli mau ada pertolongan kayak mau enggak kayak gak peduli. Dia tahu saya hidup hanya untuk Tuhan. Saya punya Tuhan yang memberikan keselamatan buat saya. Jadi kalau saya sakit belum sembuh, gak masalah. Saya akan nyembah Tuhan. Kalaupun saya ke pojok, kepepet, keadaan saya benar-benar belum berubah sekarang ini, saya tetap akan nyembah Yesus. Itu iman. Itu pengharapan. Yesus katakan apa? Percayalah. Artinya kita diminta untuk belajar percaya. Mujizat belum terjadi, ya karena memang Tuhan lagi ngajarin kita percaya. Tuhan memang Allah yang tepat waktu. Tidak terlalu cepat, juga tidak akan terlambat. Tapi, kalau yang kita lihat, kok kayaknya telat ya? Tuhan gak terlambat. Tuhan lagi pengen ngelihat kualitas kekristenanmu seperti apa. Kualitas keimananmu yang katanya ini, engkau pagi-pagi udah bangun pagi, buat doa, buat nyembah Tuhan, buat baca firman Tuhan,
sudah merenungkan dan melakukannya, Tuhan pengen lihat apa sih kualitasnya kayak apa. Makanya terkadang disengaja diulur waktu oleh Tuhan untuk pembuktian apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, mendengarkan perintahnya, melakukan firman-Nya. Jangan gampang bilang iman, iman, iman. Apalagi nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Masa iya? Bagaimana kau bisa mengatakan sekali Yesus tetap Yesus kalau engkaunya sendiri gak percaya Tuhan? Malas doa, gak terjadi apa-apa. Udahlah, nanti minta Bu Keti aja yang doain. Mau bicara tentang iman, mau bicara tentang kekristenan. Identitas kita sebagai anak Tuhan itu apa toh? Yesus mati di kayu salib. Itu mengenai identitas loh. Identitas sebagai anak Allah. Identitas kita sebagai anak Allah apa? Kalau datang kepada Tuhan hanya sekedar faktor kebutuhan. Supaya saya sembuh, supaya keluarga dipulihkan. Gak heran kalau imannya jadi mandul. Dikatakan, percayalah, hai anakku. Yesus nyebutnya anak. Apa enggak bangga toh kita itu disebut sebagai anak Tuhan? Kita ini anak Tuhan. Bisakah kita bersikap sopan di hadapan Tuhan? Tuhan memberkati kita, pagi-pagi kita bangun dalam keadaan yang sangat sehat, kuat. Kita nggak kekurangan, kita nggak kena oksigen, kita nggak dirawat di rumah sakit, kita sungguh-sungguh mengalami satu kehidupan yang dahsyat di dalam Tuhan. Bangga nggak jadi anak Tuhan? Kalau kita bangga punya Bapa seperti Bapa di surga itu, setidaknya 90% kita tuh mirip. Wajahnya, karakternya, perilakunya, apa yang dilakukan. 90% setidaknya mirip. Karakter kita jauh dari kasih Kristus. Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa. Apa yang dilakukan Yesus? Mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengunjungi jemaat. Lah kita lakukan apa? Dan kadang kita pelit dengan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan memberikan tuaian atas hidup kita kalau benih doa, kita nggak pernah melayani jiwa, kita pelit doain orang, kita pelit menabur pekerjaan Tuhan, apa yang akan kita tuai? Terus kemudian dikatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Tuhan tidak katakan, hei engkau yang lumpuh, berjalanlah. Enggak. Yang dilihat Tuhan adalah beriman, lalu Tuhan suruh apa? Suruh latihan percaya. Tuhan mengakui dia sebagai seorang anak. Dan yang ketiga, yang keempat, dikatakan apa? Engkau sudah diampuni dosanya. Betapa pentingnya pengampunan itu. Betapa pentingnya hidup dalam pertobatan. Daripada buru-buru pengen keadaan keuanganmu pulih. Engkau buru-buru banget utangmu lunas. Keluargamu pulih. Kehidupanmu pulih. Buat apa pulih semuanya? Kalau engkau nggak mengasihi Tuhan. Kalau engkau nggak punya iman yang teguh. Besok-besok engkau akan jatuh dalam dosa yang sama terus. Itu lagi. Perkara duit lagi. Berapa banyak orang gali lubang, tutup lubang. Karena nggak pernah mau belajar. Doakan Bu, utang saya banyak Bu. Bertobat. Kalau udah kepepet, bertobat. Jangan diulang lagi. Seringkali kita memilih jatuh dalam dosa yang sama. Rugi. Hari-hari ini, di masa-masa yang sukar seperti ini, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk bertemu sama kita. Cari. Jangan malas doa. Amin. Dosamu sudah diampuni. Artinya pertobatan kita itu jauh lebih penting daripada semua mujizat yang kita harapkan tiap hari itu. Perkenanan Tuhan ada pada apa? Iman. Kepercayaan. DNA kita sebagai seorang anak Tuhan. Dan hidup dalam pertobatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-6, kita lompat. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, bangunlah. Engkau yang harus membangkitkan dirimu sendiri. Namanya orang lumpuh itu pasti stres. Gak bisa apa-apa. Pintu semua tertutup. Ke pojok, gak punya duit.
nggak punya pengharapan. Terkadang kau sudah hilang kendali dan lain sebagainya itu. Tuhan katakan apa? Bangun. Bangkitkan semangatmu. Engkau harus bersuka cita tiap-tiap hari. Tanda orang yang melakukan doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan serta melakukannya adalah, tanda utamanya adalah dia kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, hidupnya bersuka cita. Saudara, orang bersuka cita itu tidak sama dengan bahagia. Lain. Pengertiannya lain. Orang dunia bisa berbahagia. Tapi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun keadaannya terhimpit ke pojok, engkau nangis. Tapi hatimu bersuka cita karena apa? Punya Tuhan. Takut seperlunya, khawatir seperlunya, bisa tidur, bisa makan, masih bisa pelayanan. Itu sukacita namanya. Tidak tergantung pada situasi yang ada. Makanya tanda bahwa kalau kita benar-benar sudah doa, pujian, penyembahan, dan kita melakukan firman Tuhan, tandanya adalah engkau sukacita. Bukan engkau protes. Sudah doa kok nggak terjadi apa-apa? Sudah puasa kok nggak terjadi apa-apa? Karena engkau barter. Di dalam Tuhan gak ada persyaratan. Adanya apa? Kasih. Bukan kok kasih apa, saya kasih apa. Pahami, saudara? Amin. Lalu kemudian apa? Angkatlah tempat tidurmu. Tempat tidur bicara tentang apa? Zona nyaman. Jangan mau nyamannya aja. Malas Bu, bangun pagi, capek, ngantuk. Apalagi sekarang musim hujan, Bu. Bangun. Zona nyaman, termasuk apa? Kelemahan tubuh, stres terus. Orang kalau stres, hilang minat, hilang pengharapan, maunya tiduran terus, mager. Bangun. Jangan di zona nyaman, maunya didoain pendeta terus. 1000 pendeta dihubungin semua. Buat apa? Kok bangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Tadi di awal udah diajarin sama Tuhan. Percaya, beriman, lalu kemudian apa? Percaya, lalu ada DNA sebagai anak Tuhan, lalu bertobat. 4 syarat itu lakuin. Di rumah aja pelakuin, gak usah cari hamba Tuhan. Lalu kau self terapi sendiri. Bangun. Angkatlah tempat tidurmu, keluar dari zonamu. Pagi-pagi engkau bayar harga, engkau nyembah Tuhan, engkau berdoa di hadapan Tuhan. Selamatkan keluargamu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan dirimu. Berdoalah untuk bangsamu, berdoalah untuk tetanggamu, berdoalah syafaat untuk orang-orang di luar sana. Jangan pikirin diri sendiri. Sudah tahu anaknya nggak bisa bayar sekolah. Engkau cuma bisa nangis. Pakai lutut. Lututmu kalau belum lecet di hadapan Tuhan, engkau belum doa. Udah tahu anaknya nggak bisa bayar sekolah, diam aja. Jangan jadi orang tua yang pemalas. Kita ini dikasih anak sama Tuhan, tanggung jawab. Gedein mereka, ngajarin mereka, mendidik mereka, nyekolahin mereka, merawat mereka, itu tanggung jawab orang tua. Kalau anakmu stres hari ini, salahmu. Anakmu sampai nggak bisa sekolah, salahmu. Kita sebagai orang tua ngapain? Ayo keluar dari zona nyaman. Mulai dari nol, ulangin lagi. Kalau mau mengalami kemenangan dalam Tuhan, jangan jadi jemaat yang maunya dilus-elus. Oh kasihan ya jemaatnya, nanti didoain. Alah, iblis melahap engkau, melahap keluargamu, engkau maunya dipopok pundakmu. Mau jadi apa? Iblis kalau makan habis. Kau harus tahu pekerjaan iblis. Dikatakan apa? Bangunlah, angkatlah tilahmu, angkatlah tempat tidurmu, lalu pulanglah ke rumahmu. Sudah sembuh belum waktu Tuhan Yesus ngomong kayak gini? Belum. Waktu perintah itu diberikan, lakukan. Baru ayat yang ke-7, dia bisa bangun dan bisa pulang. Berarti apa? Kesembuhan terjadi pada saat apa? Ketaatan. Iya enggak? Taat. Itu iman namanya. Amin. Ayo praktek. Tuhan Yesus berkati.